Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya. Dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia. Juga kepada para pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang beriman di dalam hidup ini selalu mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin kuat iman, semakin tinggi derajat keimanan seseorang itu, maka semakin kuatlah cobaan, godaan, gangguan. Diibaratkan pohon, kata ulama, semakin tinggi pohon, semakin besar pohon, maka akan semakin kuatlah terpahan angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja untuk mengatakan kami benar-benar beriman padahal mereka belum diuji? Jadi manusia ini, orang-orang yang beriman ini selalu mendapat ujian dan cobaan. Baik itu cobaan yang berbentuk kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan. Kenapa? Yang pertama karena memang dunia ini adalah darul bala wal ibtida. Dunia ini adalah negeri cobaan. Negeri cobaan. Dicoba, diuji. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Umpamanya umur panjang, badan sehat, rezeki muda, ya kan? Itu kan ujian juga. Apalagi harta, apalagi pangkat dan kedudukan. Diuji. Ada seorang gubernur di zaman Umar bin Khattab. Jadi Gubernur Umar bin Khattab ini ngasih tahu kepada di Kufah
supaya mencatat siapa yang orang-orang yang miskin di situ, di kota itu. Setelah dicatat, orang yang pertama dicatat yang miskin itu adalah gubernurnya. Gubernur orang ini miskin, tidak punya apa-apa. Kaget Umar bin Khattab, tengok. Yang pertama orang yang miskin itu tercatat sini. Yang pertama gubernurnya. Kemudian Umar bin Khattab mengirim, sambil menangis Umar bin Khattab mengirim uang 100 dinar masuk dalam kotak, diantar. Begitu dibuka duit itu, apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata gubernur. Kata istrinya, ngapo? Ada apa? Apa musibah? Aku katanya diterpa dengan ujian, duit sebanyak ini dikasih Umar bin Khattab. Aku takut kalau akhiratku katanya terbengkalai katanya. Terganggu ibadatku katanya. Masya Allah, gubernur tu. Begitu juga Umar bin Khattab kan waktu dilantik kan? Waktu dilantik jadi khalifah Umar bin Khattab, apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah, dapat pangkat kedudukan, dapat musibah. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Khattab itu menyadari betul bahawa amanah itu merupakan satu cobaan. Apakah dapat melakukannya dengan secara baik ataukah bagaimana? Jadi cobaan itu juga berbentuk kebaikan. Badan sehat, umur panjang, kemana kita gunakan tu? Dalam hadis Rasulullah SAW itu pada hari kiamat belum ditanya apa-apa manusia, ditanya 4 perkara kata Rasulullah. An umri bima abna, an syabab bima abla, an ilmu ma amala bihi, an mali min aina iktasabahu fima anfaqahu. Umur, pertama umur ditanya dihabiskan untuk apa? Masa muda digunakan untuk apa? Punya ilmu dimanfaatkan untuk apa? Punya harta dari mana didapatkan, digunakan ke mana? Itu. Belum yang lain, belum ditanya tu. Masih berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum angkat kaki ke mana-mana. Dia ditanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa kebaikan. Dua orang kadang-kadang merasa itu bukan cobaan ketika mendapat nikmat. Apalagi yang namanya bala, musibah, kerugian, sengsaraan, kesulitan dalam kehidupan. Allah akan melihat bersabar atau tidak. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata ulama, agar kehidupan itu selamat dari cobaan di dalam hidup ini, lebih-lebih adalah kita ini hidup di akhir zaman. Di akhir zaman itu kata Rasulullah SAW adalah fitnah seperti gelapnya malam. Jadi godaan-godaan itu bisa membutakan hatinya manusia. Orang bisa menjual iman, menjual akidah, pindah agama untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, harta dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ada salah satu amal yang dengan amal itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan, akan menjaga dan memelihara. Apa itu amal? Yaitu istiqomah.
istiqomah di dalam beriman, istiqomah dalam melakukan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla yakhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah sekali mengucap kalimat la ilaha illallah, sekali beriman sampai mati tetap beriman. Dina istiqomah di dalam kita melakukan ibadah, istiqomah di dalam kita bertobat. Maka orang yang istiqomah itu, ya, istiqomah itu artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Maka orang istiqomah ketika dia akan meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu berkata, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan jangan takut dan jangan gentar. Jangan berduka cita. La takhafu, jangan takut untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi alam kubur, untuk menghadapi hari berbangkit. Wala tazanu, jangan bersedih hati untuk meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Wa abashiru, maka kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang istiqamah itu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk dia. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan bahwa tidaklah mati seseorang sebelum dia tahu tempatnya, apakah dia ahli surga ataupun dia ahli neraka. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW juga diterangkan bahwa apabila seorang hamba reda untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun reda untuk bertemu dengannya. Dan apabila seorang hamba itu benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci dengannya. Maka berkatalah istri Rasulullah, ya Rasulullah, kahrinal maut, kami tidak senang dengan mati. Ya, kan bertemu dengan Allah kan mati. Kahrinal maut, kami tidak senang ya Rasulullah dengan mati, takut mati. Kata Rasulullah SAW, bukan begitu. Yang dimaksudkan bahwa orang-orang yang beriman, ya, ketika dia akan meninggal, maka Allah memperlihatkan tempat. Begitu dia melihat tempat-tempat itu, maka dia berkeinginan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lupa dengan kanan dan kirinya, anak dan istrinya, harta. Karena dia sudah melihat tempatnya. Maka dia senang untuk berjumpa kepada Allah. Allah pun senang kepadanya. Begitu juga orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir. Mereka begitu mau meninggal, kata Rasulullah, maka Allah perlihatkan tempat di neraka. Maka dia benci, tidak mau mati. Maka matinya adalah dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diceritakan di dalam hadis,
kata istrinya bahwa ketika Rasulullah meninggal, dia tidak memperhatikan kami. Dia kenapa? Ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu ditawarin, apakah mau tetap hidup atau mau melanjutkan? Dia memberikan isyarat. Kalau para nabi dan rasul memang ditawar. Kalau kita memang tidak ditawar. Kalau ditawar kita milih yang mana? Tidak mau mati kan? Para nabi dan rasul ditawar. Maka kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu memberikan isyarat untuk kembali kepada Allah. Jadi memilih untuk kembali kepada Allah daripada memilih kami, kata. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang istiqomah ini, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja hal-hal yang harus kita miliki di dalam kita beristiqomah? Di antaranya kata ulama, hendaklah kita memiliki keikhlasan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keikhlasan, ikhlas di dalam bertauhid, ikhlas di dalam kita melakukan amal. Karena kalau tidak ikhlas, maka akan oleng di tengah jalan. Iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjerumuskan manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu, kata iblis, yang di antara mereka itu yang ikhlas. Kalau ikhlas, kalau kita mampu, kalau kita memiliki keikhlasan di dalam hidup ini, maka kita akan insyaallah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Untuk menjadi orang yang istiqomah, kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah itu dengan ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, itu akan mudah digoda oleh setan dan iblis. Dan kata ulama, tanda ikhlas itu tidak maju karena dipuji, tidak mundur karena dicaci. Kalau orang disanjung-sanjung, dia tambah taat, tambah, berarti belum ikhlas. Itu tanda orang-orang yang ikhlas. Kemudian apalagi, yaitu meningkatkan amal. Di amal kita ini harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, termasuk orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Nah, kita ini nak beruntung tu. Kalau kemarin kita zikir umpamanya dapat berapa, hari ini walaupun satu nak lewat, nak ada lebih. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Ulaika humul faizun, ulaika humul muflihun. Dia orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Bahkan
Para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang soleh melakukan ibadah-ibadah itu, ada ibadah-ibadah yang dia sangat mengharapkan pahala yang besar. Ibadah-ibadah khusus. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah. Muawiyah itu ketika perang Tabuk dia tidak ikut karena dia sakit. Dan Allah dan Rasulullah mengizinkan untuk tidak ikut perang. Kemudian ketika Rasulullah akan pulang, maka matahari pada waktu itu tidak bisa bersinar. Tidak bisa bersinar. Kemudian ada berita dari Madinah bahwa Muawiyah sahabat Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa matahari itu hilang? Ternyata matahari tidak bisa bersinar karena saking banyaknya para malaikat yang turun ke bumi untuk bertakziah, menyambut Muawiyah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya, amal apa yang dikerjakan oleh Muawiyah itu? Ternyata apa yang dilakukan oleh Muawiyah, dia membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca terus dia. Sambil duduk, sambil berdiri. Baca terus siang dan malam dia baca. Ada sahabat Rasulullah namanya Bilal. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kau lakukan? Karena aku mendengar gesekan terompamu di sorga. Kata Bilal, karena yang bertanyanya Rasulullah SAW. Tidak adalah amal yang aku lakukan ya Rasulullah, kecuali aku setiap sudah wudu, aku solat sunat wudu. Berarti ini amal. Ya. Jadi kita ini harus punya. Apalah yang kira-kira ada orang itu senangnya puasa. Ibadah yang boleh tetap, tapi ada yang diistimewakan. Misalnya puasa apa? Puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari dalam seminggu misalnya. Ada orang senangnya salat tahajud. Salat tahajud tiap malam salat tahajud. Ada orang senangnya baca Quran. Baca Quran setiap hari misalnya. Ada yang sejuz setiap hari. Ada yang berapa lembar kemampuan. Ada orang yang senang ibadahnya itu terus menurut infak dan sedekah. Berapa saja. Setiap hari dia. Jadi kita harus punya amal-amal yang khusus kita lakukan. Karena kita ingin memiliki keistiqomahan di dalam kita beramal. Kita kepingin untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikatakan, ada satu amal kata Rasulullah SAW. Amal ini kalau dilakukan, maka dia dijamin hidupnya akan menjadi kehidupan yang baik, mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, dan dia akan mendapatkan surga di akhirat. Sebab inilah amal yang dibicarakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, amal apa itu? Amal apa itu? Bahkan malaikat itu, apa kata malaikat? Andai kata aku akan menjadi manusia, aku akan melakukan amal itu, kata malaikat. Rasulullah tahu tak kamu amal? Tahu Rasulullah. Itulah sembahyang berjamaah, sembahyang fardu berjamaah. Coba. Artinya orang yang menjaga salat fardu berjamaah, maka hidupnya akan baik. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matinya akan husnul khotimah di akhirat, akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Selamatan di akhirat. Jadi di sini bahwa amal kita untuk senantiasa istiqomah dalam beramal, mempunyai amal-amal yang istimewa,
Amal yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah katakan ahabul amal indallah adumuha wa in qallah. Amal yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun amal itu sedikit terus. Nah, itu yang mendapatkan pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga kata ulama, untuk menjadi orang istiqamah itu adalah selalu ikut dalam pengajian. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apabila kamu melihat taman-taman surga, hendaklah kamu mampir di situ. Ditanya apa itu taman surga? Taman surga adalah majelis zikir, majelis taklim. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW bahwa hati manusia itu seperti tanah. Sedangkan hidayah itu adalah seperti hujan. Kalau tanah tidak pernah disiram hujan, apa yang akan terjadi? Sebulan tidak pernah. 3 bulan, setahun. Akan keras. Maka oleh karena itu kita untuk senantiasa bermajlis. Karena ini merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Kita, kalau kita dengar hapi ini kan dia ilmu juga. Tapi kita tidak dapat pahalanya majelis, tidak dapat sunnahnya Rasulullah. Sunnah di dalam kita beragama, dalam kita mendapatkan ilmu. Jadi kita jangan meninggalkan majelis. Kemudian juga kita, ulama mengatakan untuk menjadi orang yang ikhlas, istiqomah itu apa? Untuk memilih teman. Karena teman ini sangat berpengaruh. Ya. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan almar'u ala dini khalil. Seseorang itu adalah berada di dalam agama temannya. Kalau teman kita baik, kita waktu-waktu kita malas ibadat, kata teman kita, "Ayah kita salat. Ayo kita ngaji." Nah, kita malas, "Ayo kita ngaji." Ya kan? Kan teman yang baik. Tapi kalau teman kita tidak sholat, gimana? Kita tidak sholat, rasa susah. Sholat lah, lajulah, kau nunggu. Lah ada enak lah, ya kan? Sangat. Maka oleh karena itu untuk menjadi istiqamah cari teman yang baik, teman yang baik. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan. Yang jelas bahwa orang yang selalu istiqamah di dalam hidupnya, maka dia akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang-orang yang istiqamah itu tidak mendapatkan bala dan musibah, tidak ada. Tidak mendapatkan ujian, tidak ada. Tetapi orang yang sudah ditolong Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapat cobaan Allah, dia dapat bala, mendapatkan bala musibah, Allah kasih bala musibah, Allah kasih kesabaran. Sehingga bala musibah menjadi kebaikan. Allah kasih nikmat, Allah kasih kedudukan dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat Allah kasih syukur, rasa syukur. Sehingga kenikmatan dengan kesyukuran akan menjadi kebaikan. Dan itu kata Rasulullah tidak ada yang dapat dilakukan, yang dapat diperoleh seseorang kecuali orang yang beriman. Yang beriman itu yang mana? Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dan sempurnalah imannya seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.